Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anak kelas 11 maupun kelas 12 yang mencoba untuk memahami teknik gambar manufaktur. Begitu juga untuk teman-teman yang masih masa kerja yang cukup lama, masih muda. Juga silahkan untuk meregenerasi terhadap materi teknik gambar manufaktur ini untuk masa ke depannya. Kita akan mencoba untuk membuat part yang akan kita buat adalah seperti ini. Ini adalah merupakan sketch dari isometris, kemudian nanti akan kita repro kembali menjadi bentuk isometris atau 3 dimensi dengan menggunakan autodesinfektor. Nah, bagaimana step-stepnya? Mari kita mulai. Kita sudah buka menggunakan dimensi metris ISO ya. Kemudian setelah itu kita membuat sketch. Nah, sketchnya ada 3 pilihan, XY plane, kemudian ada ZZ plane, dan yang ketiga adalah XZ plane. Kita pakai yang XZ plane. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan apa dari bentuk seperti ini adalah kita membuat circle atau membuat lingkaran ya. Jadi kita akan membuat gambaran di sini, dan setelah kita lihat sketch maka kita mencoba untuk membuat sebuah lingkaran atau circle. Berapa dimensinya? Tadi kita lihat dimensinya adalah 50. Kita klik 50, enter, oke. Nah, hasil dari circle ini kemudian kita anggap finish sketch ya, finish sketch. Kita perkecil, kemudian kita geser, dan kita lanjutkan dengan bentuk 3D modelnya. 3D model kita lakukan proses extrude. Ada beberapa pilihan di sini, ada direction, kemudian flipped, kemudian ada simetris dan ada asimetris. Kita pakai yang simetris. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah sebesar atau sepanjang 90 mm. Dan lakukanlah oke, maka selesai. Nah, setelah selesai, maka kita akan lakukan untuk proses yang berikutnya. Kita putar dengan menggunakan rotary ini, kemudian sehingga akan seperti semula. Jangan lupa kita klik kembali. Nah, kita lihat di isometris project ini, maka kita akan membuat sebuah permukaan berbentuk segi 4 ya, atau rectangle ya, dengan dimensi adalah kita perbesar 35, kemudian panjangnya 50, dan selanjutnya nanti rectangle ini bergabung dengan pipa tadi ya, atau poros tadi ya. Jadi kalau kita lihat di gambar di sini seperti ini ya, akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuat plan ya. Plan kita pilih dari origin ini, apakah ZZ plan, XZ plan, atau XY plan. Kita pilih yang ZZ plan ya.
Setelah kita pilih, kemudian posisinya dari rectangle tadi adalah sejauh 55 mm posisi terluarnya, ya. Sehingga dari plane ini kita tarik turun sejauh 55, ya. Kita geser supaya tampak 55. Oke. Kemudian selanjutnya plane ini kita jadikan new sketch, ya. Kita jadikan new sketch, ya. Nah, karena plane-nya tertutup oleh benda pejal bulat tadi, maka ini coba kita hilangkan dulu dengan cara klik kanan, kemudian pilih slice graphics, sehingga yang ada adalah bentuk seperti ini. Nah, kemudian bagaimana besarnya dari dimensi yang akan kita buat? Ini ternyata panjangnya 50, ya, 50. Kemudian lebarnya tadi 35, ya, 35. Sehingga kita bikin dengan menggunakan rectangle. Kita pilih, ada seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan dimensinya. Ini 35. Oke. Kemudian ini adalah 50. Oke. Karena ini posisinya tidak sama, maka kita cari dengan supaya nanti dia simetris dengan cara merubah ukuran di sini, dari sini, atau ini dari sini ke sini, ya. Ini sebesar 25. Enter. Nah, kemudian kita finish sketch. Ya. Kalau sudah finish sketch, apa yang harus kita lakukan? Adalah melakukan dengan mengekstrud lagi. Bidang yang akan kita shoot sini, namun arahnya adalah ke atas, ya. Bentuknya atau distance-nya bukan 90, melainkan 55. Kemudian kita oke. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari bentuk yang sudah terwujud tadi, kita akan melakukan pemotongan sehingga bagian yang bulat, pejal bulat maupun yang kotak itu akan terpangkas. Berapa? Ini 50, kemudian lebarnya adalah 20 dan kita pangkas habis. Maka kita akan memulai plane-nya dari titik plane yang awal, naik sejauh berapa? Sejauh 20. Ya, kalau ini kita tambahin dengan dimensi atau ukuran, maka jarak ini sampai dengan ini, nah, itu adalah sejauh
20. Oke. Sehingga plan ini kita bikin plan berikutnya. Masih plannya adalah berupa nah, kita pakai ZZ plan atau ini kita tekan sejauh berapa? Minus ya, minus 20. Oke. Kemudian kita jadikan new sketch. Selesai. Sekali lagi, ini kita hilangkan terlebih dahulu dengan mengeklik pada slash grafis. Ya. Berapa yang harus kita lakukan pemangkasan tadi? Sama, kita menggunakan rectangle. Nah, jadi dari angka ini oke, kita ukur dimensinya. Kemudian ini ke sini, oke, ini kita oke dulu, kita oke, kemudian ini ke sini, nah, sorry, dimensinya sejauh 20. Enter, kemudian finish kan. Nah, selanjutnya kita lakukan extrude plan. Posisinya ada di dari sini, arahnya ke atas. Boleh ini panjangnya diperbesar, katakanlah menjadi 90, tetapi bukan join, melainkan cut. Sehingga langsung kita kasih oke, selesai. Sehingga bentuknya sudah tampak seperti ini. Ya. Pekerjaan yang selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah pemangkasan ya di area kotak ini, di mana lebarnya adalah 18, tingginya adalah 45, kemudian dipotong habis ya. Langkah yang akan kita lakukan sama, kita harus membuat plan. Katakanlah kita klik ini sebagai plan. Kemudian kita lakukan dengan pembuatan rectangle. Ya, kita ukur dimensinya. Dimensi ini sampai sini tadi berapa? Kita lihat dimensinya adalah ternyata 20 dikurangin 9, 11. Tapi yang kita pakai adalah dimensi yang atas, yaitu 9. Kita lihat, berarti ini kita cancel atau kita delete, tapi yang kita ukur adalah ini dengan ini. Sorry, dimensinya kita klik, dimensinya ini sama ini sebesar 9.
Oke. Ya. Kemudian dimensi antara kotak ini dengan sisi tepi ini sebesar 16. Oke. Berikutnya di sebelah kanan juga sama, 16. Oke. Dan yang berikutnya, dimensi ini adalah ini ada masalah nih. (45). Oke. Kalau sudah, finish sketch. Lantas kita lakukan extrude. Extrude-nya ke belakang, kemudian posisinya adalah cut, ya, memotong habis. Oke, selesai. Sehingga akan tampak seperti ini, ya. Nah, pekerjaan yang terakhir adalah kita membuat sebuah pemotongan di bidang penjalannya atau bidang porosnya, di mana lebarnya adalah 10 mm dan dari titik potong sampai dengan ujung lingkaran itu adalah sebesar 38. Maka yang akan kita lakukan adalah kita membuat, kita hilangkan ini, kemudian kita buat sketch lagi, ya. Kita perbesar boleh, ya. Kemudian kita bikin boleh dengan menggunakan project geometri dulu, ya. Kita menggunakan line, sembarang aja line-nya, ya. Kemudian kita ukur dimensinya, karena ini supaya nanti ukurannya tepat, kita kasih poin di sini. Kemudian kembali ke dimensi, panjang ini sampai sini adalah 38. Oke. Bagaimana dengan kelebihan dari garis ini? Ya, kita potong dengan menggunakan aplikasi trim. Kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Kemudian klik OK. Kalau sudah, finish sketch. Ya. Selanjutnya kita extrude. Bagian ini arahnya bukan keluar tapi ke dalam, tapi kejauhan hanya sejauh 10 mm. Cut. Oke. Selesai. Nah, karena yang dilakukan pemotongan atau pengurangan itu di sebelah kiri dan kanan, maka cukup kita dengan menggunakan aplikasi mirror. Namun sebelum aplikasi mirror tentu kita harus menggunakan plane. Ya, akan menggunakan plane. Kemudian kita pilih plane-nya. Plane-nya adalah XZ plane. Ini posisinya 0 enggak? Kita lihat. Posisinya 0 dulu. Oke, supaya sama benar di tengah. Kemudian kita klik mirror. Future mirror-nya kita pilih. Future mirror-nya. Kemudian mirror plane-nya kita pilih. Akan tampak seperti ini. Tinggal OK. Dan hasilnya yang tampak adalah seperti ini. Selesai. Nah, lantas mungkin dari anak-anak atau teman-teman ada yang bertanya, kok itu masih ada plan-plannya?
Oh gampang, untuk mengurangi plan-plan gampang. Ya, caranya adalah kita sorot dengan atau kita tunjuk dengan mouse, klik kanan, klik visibility. Sama ini, klik kanan, klik visibility. Klik kanan, klik visibility. Selesai. Jangan lupa, setelah selesai ini, Anda boleh menentukan mana yang akan menjadi from dan mana yang akan menjadi top. Maka kita klik ini, kemudian klik bagian look at, klik. Nah, kemudian ada home di sini, klik kanan, set current view as, ada top, ada front, pilih front. Sehingga pada saat nanti Anda akan merubah 3 dimensi ini menjadi 2 dimensi, otomatis bagian ini sudah akan ditentukan sebagai front. Mau klik seperti apa, maka kita kembalikan ke front, sudah pasti ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita menyimpan. Simpan, kemudian Anda boleh menggunakan folder baru misalkan. Ya, kita new folder, kita pilih misalnya exercise 11 untuk Anda ya. Oke. Exercise, kemudian kita double klik, maka ini kita beri nama, misalkan kita kasih nama model 00 misalnya, baru disimpan. Nah, jadi otomatis gambar yang kita buat ini akan tersimpan di folder tersebut, dan nanti pada saat kita akan merubah ke dalam bentuk 2 dimensi atau drawing, nanti akan muncul bentuk gambar yang seperti ini. Ini aja tutorial yang saya berikan untuk kalian. Semoga senantiasa terus belajar teknik gambar manufaktur dan lakukan terus latihan-latihan di workshop SMK Negeri 5 Jakarta. SMK bisa, SMK 5 lebih bisa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.